enaknya ya cari uang zaman sekarang, Tat. Enak banget ya. Kenapa? Ya uang nyari 500 juta cuman buat ngobrol. Itu enak banget. Aduh, saya Cuma tahu pengen lagi. diajak ngobrol, tahu ya? Tahu lagi yang mau dibahas apa? Ya kan enak, Tat. Kok nggak gitu ya? Tapi kok uangnya banyak banget cuman buat ngobrol, 500 juta loh. Aduh. Emang kenapa sih itu? Kok sampai harus dikasih 500 juta? Karena ya itu, karena mereka nggak, kan itu bocor kan lagi-lagi. Terus karena nggak ada obrolan dengan alasan adalah kan kita sama-sama tuh. Setiap hari kan sama-sama. Jadi mau ngobrol apa lagi, orang udah ngerti semuanya. A, B, C, dari bangun tidur, masak dan lain-lain sampai mau tidur lagi udah ngerti. Jadi nggak ada yang perlu dibicarakan. Nah terus saya berpikir tuh, kita ngobrol di grup ya, kan kita sempat iseng ngobrol di grup situ kan. Terus sebenarnya itu kalau menurut saya sih kayak sebenarnya kalau suatu pasangan baik-baik saja atau kita happy aja dengan keadaan kita berpasangan tuh kayak pembahasan selalu ada sih kayaknya. Walaupun memang ada fase diem-diemnya. Misal saya sama istri juga ya nggak selalu ngobrol juga, pasti ada fase diemnya. Cuman kayak ada aja yang diobrolin gitu. Walaupun ya nggak penting gitu. Ada yang juga nggak penting gitu. Saya kadang nanya ngobrol tentang nanya cita-cita, terus malah jatuhnya jadi bercanda gitu. Jadi kayak gak jelas, ngobrol bener yang random sampai kemana-mana gitu. Terus kan kayak bahasan tuh lihat di sosial media juga banyak, paling ngobrolnya kamu tahu ini nggak artis ini, oh iya udah. Ya udah harus berhenti gitu. Pasti kan aku juga pernah merasakan ngobrol random malam hari. Oh iya, ngobrol dengan istri. Pasangan kan? Iya, ngobrol dong. Nah kalau itu penting nggak sih random talk secara komunikasi pernikahan gitu? Oke. Bisa orang sampai cerai gitu? Saya itu atau kita itu harusnya nyontoh dari orang yang lagi-lagi saya ambil dari orang yang paling sibuk waktu siang harinya. Jadi Nabi Muhammad SAW. Oh Nabi Muhammad ya. Siang tuh sibuk. Beliau tuh sibuk. Kepala negara, terus kemudian seorang nabi, terus kemudian seorang influencer, ya kan, lengkap lah. Beliau ini lengkap dengan kesibukannya. Tapi kalau malam, beliau tuh selalu sempatkan buat ngobrol sama istri. Kalau istilah kita sekarang pilotok. Dan itu sunnah. Okay. Dan itu ada dalam materi. Itu sunnah. Itu dalam materi-materi tentang menghidupkan malam bersama pasangan. Jadi salah satu hal yang menghidupkan malam bersama pasangan itu salah satunya adalah selain jima ya, selain berhubungan badan, itu adalah dengan mendengarkan dia bercerita. Nah cuman yang mendengarkan dia bercerita, dia nggak ada cerita apa-apa. Ya ngobrol aja. Jadi perkaranya gini. Berarti nggak harus ngobrol, maksudnya gini, nggak harus penting kan ngobrolnya? Loh, nggak penting. Ngobrol nggak penting apa-apa? Nggak penting. Kadang-kadang Aisyah radhiyallahu anha itu cerita tentang hari-hari yang dia lalui seharian misalnya. Ya Nabi itu sebenarnya udah capek dan ngantuk, tapi Nabi dengerin. Nabi kadang sampai merespon. Dan kadang gitu ceritanya kayak sama gitu loh. Iya. Saya udah pernah diceritain lagi. Dan luar biasanya ekspresi Nabi itu ketika mendengar istrinya beliau bercerita itu sangat respectful gitu. Oh ya gitu dan seterusnya. Nah itu kadang beliau sambil ngantuk-ngantuk tapi dengerin. Nah itu sunnah. Itu diajarkan Nabi. Jadi kalau ada ikhwan laki-laki kok harus dengan seperti itu dilakukan nih. Ya ini makanya pentingnya kita tuh cari orang yang paham agama. Harusnya itu juga mengingat dulu waktu sebelum menikah. Nah ya kan harusnya masuk ke dalam daftar screening. Ya kan sebelum menikah aja ngobrolnya nggak penting jadi pembahasan. Giliran udah nikah? Nggak penting kok dibahas. Nggak penting kok dibahas. Kebalik ya? Iya. Waktu belum nikah, ngobrolnya ya nggak penting. Iya. Giliran sudah nikah, nggak penting kok ngobrol. Kok diobrolin. Iya. Itu berarti apa dong? Berarti kan ya itu berarti. Enggak, itu akhirnya ya orang-orang seperti ini yang akhirnya membuat pernikahan itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Padahal yang mencontohkan, yang mengajarkan kita nikah dan yang mencontohkan itu selalu mengajarkan hal-hal yang menyenangkan. Mendengarkan pasangan bercerita atau itu random loh, jangan dibayangin Aisyah tuh lagi ngobrolin strategi perang, nggak ada. Orang di atas atau ngomongin hadis, nggak ada, ngomongin pelajaran apa, nggak ada. Ngobrolin orang yang ngobrol pilotok, ngobrol santai. Nabi itu dengerin. Ngalur ngidul ngobrol gitu. Kadang Nabi sesekali Nabi merespon. Gitu loh. Dan itu sunnah, dan ini penting ya buat itu penting. Hubungan tuh bagus ya. Masuk ke dalam bab merawat rumah tangga itu salah satunya obrolan malam kan. Untuk masalah rumah tangga banyak ya. Maksudnya kayak variabel keberhasilan pasangan tuh
macam-macam Oh, gitu. macam-macam Mas Mirza, betul. Sehingga nah itu yang tadi dibilang, karena gini, sukanya kalau ngomong misalnya nih ada seorang jomblo menetapkan screening awal, pokoknya yang baik agamanya. Tulisan kata baik agama ini dianggap cuman persoalan ibadah. Cuman ritual sholat gitu. Ritual, iya. Padahal kan persoalan ibadah yang baik agama itu termasuk persoalan-persoalan yang kayak detail gini loh. Dia tahu nggak? Dia paham nggak? Misalnya kayak persoalan ternyata suami yang bersemangat menafkahi istrinya, menanggung tanggung jawab, itu adalah suami yang tadi mendapatkan ampunan dari Allah kan atas dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan. Nah, dia tahu nggak persoalan itu? Kalau dia ini yang dimaksud baik agamanya, bukan mau sekedar padahal pasangan saya itu rajin sholat, tapi kok ya tetap kasar. Ini berarti dia belum baik agamanya. Iya. Misalnya begitu. Iya, nah, betul. tapi pasangan tuh tetap punya kurang. Cuma ya jangan yang fundamental. Yang dimaksud orang ketika screening pengen cari agama yang baik itu kan supaya kekurangannya bukan kekurangan yang fundamental. Ya, ada di buku saya The Fundamental of Nikah. Itu bagaimana nanti bisa dibeli di mana tuh bukunya? Nanti ya bisa online. Online belinya. Saya mau dong. Nanti harus dibaca. 10 buku. Tapi itu untuk ini ya, persiapan. Nanti bisa di-share sih ke yang mau nikah. Oh, berarti itu memang pranikah? Pranikah. Oh. Cuma nanti ada pembahasan yang untuk orang nikah cuma sedikit aja. Karena itu bahas jodoh nanti. Definisi nanti jodoh. Jilid 2 dong gitu. Enggak, itu jilid 2. Yang khusus bahas yang sudah menjalani. Tapi ini nanti ada singgungannya, soalnya ngomongin tentang jodoh juga. Nah, kembali ke masalah tadi. Kalau komunikasi itu, masalah komunikasi itu penting dalam Islam. Komunikasi pillow talk, ngobrol malam hari itu penting. Penting. Kalau bisa dilakukan. Kalau tidak ya sudah istirahat. Ngobrol tidak penting dalam pasangan itu penting. Gitu-gitu Iya. Kan bayangin setiap rumah tangga yang diobrolin tuh penting terus. Oh, bisa meledak tuh rumah tangganya. Ini rumah apa direksi, rapat direksi nih? Ini rumah apa kantor DPR? Bahasnya umat terus nih. Iya, benar-benar juga. Kan gitu. Enggak, maksudnya artinya terlalu berat itu juga tidak disarankan dalam agama kita. Tapi terlalu remeh-temeh gimana? Ya kalau remeh-temeh terus ya juga ya bayangin lah. Nanti pisahnya remeh-temeh itu. Jadi kan artinya sepas gitu. Maka memang kondisi sebelum tidur itu kan kondisi santai. Iya. Kondisi yang relax, ya kan? Semua udah selesai gitu. Bahasnya pengen bahas kemarin ada si A nonton film begini, katanya filmnya begini, lucu kan. Kadang-kadang hal-hal yang remeh gitu. Paling gitu doang ya kan? Iya, tadi aku gimana kamu kerja? Iya, tadi aku di waktu pulang lihat truk ada tulisannya. Bojoku galak. Rasa Barmaburo. Kan gitu-gitu ya. Perlu, nggak apa-apa. Itu obrolan tuh penting. Kadang malah ada suami istri yang kadang secara behavior communication-nya bagus, kayak apa aja tuh diobrolin. Gitu ya. Ada orang yang memang mudah mencari topik pembicaraan tuh kan di kantor kita juga ada tuh orang kayak gitu tuh. Love language itu macam-macam, tapi persoalan pillow talk ini memang ada contohnya. Ada contohnya dan kalau mau dilakuin tuh nggak susah-susah amat. Cuman dengerin omongan nggak penting. Lah iya. Lo kan biasanya kan cuman mendengar tuh berarti ada topik. Tapi yang jadi masalah adalah nggak ada topik. Ya kalau nggak ada topik nggak usah ngobrol. Itu kan malah nggak bagus katanya. Loh, kalau itu setiap hari selama 10 tahun ya iya. Tapi nggak mungkin ada pasangan setiap hari melalui sebelum tidur tanpa ngobrol setiap hari. Nggak mungkin. Pasti 1 minggu, 1 pekan itu pasti ada lah jadwal ngobrol nggak. Ngobrol tentang itu. Keluarga. Ada macam-macam. Sepupumu ini ya. Ada fenomena-fenomena. Kan diobrolin tuh. Ini ya minimal begitu tuh. Biarin dia ngobrol. Yang penting nggak gibah aja. Yang penting dia ngobrol-ngobrol. Gitu. Ngobrol masalah sehari-harinya. Kadang saya kirim pap gitu, istri saya nggak minta apa-apa, saya kirim foto aja. Oh ya? Lah, pantas antum ngirim pap ke saya? Enggak pernah ya? Terus saya kirim, apaan sih katanya gitu. Jadi pap lagi ngapain ngirim ke istri? Ya kerja atau di mana? Apa. Itu enggak. Di sini? Enggak sih, enggak. Waktu itu pap maksudnya pakai baju lengkap apa enggak? Apaan sih, Mas? Loh. Enggak, maksudnya gini, enggak setiap hari. Kan halal. Kan enggak gitu kan. Nggak setiap hari juga saya melakukan itu. Maksudnya memang kadang-kadang iseng. Kadang-kadang saya ngisengin istri. Gini. Enggak. Selfie gini? Enggak. Loh katanya pap. Ya kan apa aja kan bisa dikasih lihat ke dia. Oh maksudnya pap sembarang ya, gitu? Ya apa aja iya. Ini lagi di sini. Kadang-kadang sama guru ngajinya di foto. Kadang-kadang lagi majelis di foto. Gitu. Kirim aja gitu. Kayak
kayak ya apa ya, obrolan sederhana kadang-kadang, kalau sampai rumah juga kadang-kadang masih ngobrol. Kadang-kadang pun ngobrol berujung berantem pernah. Awalnya ngobrol baik-baik jadinya berantem. Hal yang wajar. Itu Saya rasa itu juga sih. hal yang wajar dalam rumah tangga. Itu tandanya kita itu masih ada komunikasi. Salah satu hal yang berdebat sampai kita kadang-kadang agak marahan dikit, itu juga tanda kita berkomunikasi, itu sehat kok. Asal kita bisa manage itu sehat kok. Atau itu sebenarnya kita sedang diskusi tapi terbawa emosi gitu. Iya, itu sebenarnya kan itu kita sedang berdiskusi aja kan. Iya. Dan ada rasa emosinya jadi marah terus jadi kayak malas ngobrol gitu kan. Udah tidur akhirnya. Tapi kan besok lupa. Atau berapa hari lagi lupa. Iya, kan lupa. Ya kan lupa. Udah, ya, itu sehat kok. Daripada nggak pernah ngobrol sama sekali. Oh gitu ya. Kalau gara-gara ngobrol tuh malah nggak sehat tuh. Silent treatment. Itu ngeri. Silent treatment. Iya kan, didiemin kan kita nggak tahu maunya apa. Terus kita nggak pernah belajar dari pasangan kita hal-hal sensitif apa yang bikin dia nggak nyaman. Tapi bener juga sih, Tat. Didiemin tuh nggak enak loh. Nggak enak. Mendingan ngobrol nggak penting ya daripada dieman tuh. Minimal kan kita tahu informasi nih. Betul. Oh ternyata pasangan kita nggak suka begini. Nggak usah ngomong gini deh. Besok-besok. Nggak, maksudnya diem-dieman itu nggak cuma sama suami istri. Sama orang lain itu juga nggak enak. Misal sama saudara, sama teman, itu diem-dieman aja nggak enak. Apalagi tinggal serumah, diem-dieman. Makanya saya tuh ngobrol sama istri, saya bilang ya, jangan diem, kalau ada apa tuh ekspresiin, nggak apa-apa, bahkan marah pun nggak apa-apa. Saya bilang gitu, kenapa? Saya bukan, kamu tuh nikahin suami, bukan dukun. Kita tuh nggak bisa. Lagi nggak pengen ngobrol, diajak ngobrol, berarti gimana? Iya, kalau nggak ngobrol, gitu. Kalau jadi kita tuh nggak bisa nebak isi pikiran seseorang tuh nggak bisa. Oh kalau ngobrol tapi kita bareng gini tapi ngobrolnya lewat chat, kita WA-an. Nggak ada masalah, itu kan cara. Kadang ada orang aneh gitu, suami istri duduk sebelahan tapi cecetan. Ada yang begitu. Ya itu satu cara komunikasi. Tapi yang kalau video callan gini terus video callan? Ya terserah sih. Kan yang penting suaminya lo ya. Bukan suami orang lain. Iya enggak. Itu sebenarnya ini video callan tapi ngobrol. Enggak ada masalah. Kan memang mungkin dia mencari itu tadi varian buat kalau ngobrol tapi ngobrolnya nggak kayak depan belakangan gitu. Itu ditegur orang biasanya kalau di tempat umum. Kalau di tempat umum ya. Nggak boleh kalau saling memunggungi itu. Memunggungi nggak boleh? Nggak boleh. Kenapa tuh? Ya memang nggak boleh itu. Itu adab. Istri nggak boleh memunggungi suami. Oh. Dengan sengaja ya. Dengan sengaja, artinya dengan sengaja dan kesadaran mau memunggungi. Bukan karena, gitu? Iya. Tak belakangi dia. Itu. Kalau bercandaan? Ya, bercanda kan ya bercanda gitu. Tapi jangan kebawa lah. Kalau berniat memunggungi suami itu nggak boleh. Dengan alasan dia nggak mau dengerin. Ya. Itu nggak boleh. Kalau sikap yang komunikasi nada tinggi itu boleh nggak sih sebenarnya? Ya sebetulnya tidak boleh. Cuman kan itu kadang-kadang manusiawi ya. Yang penting adalah afternya, kontrolnya. Nah, sebaiknya kita minta maaf. Oke. Itu bagus, itu ahsan. Daripada nggak pernah ngomong, habis ngelakuin kayak gitulah, kita lupa. Iya. Itu kan luka. Luka itu kalau lama-lama dilukain terus ya jadi borok, jadi dalam. Tapi, atau mungkin yang paling baik mungkin. Dan maaf tuh obat. Nah, maaf itu mungkin waktu pillow talk sebelum tidur bisa. minta maaf tuh. Atau misal, pas minta maaf ke pasangan, maaf ya kalau hari ini kalau ada yang salah. Maafin itu aku keren, ya. Keren tuh. Pillow talknya bermanfaat lagi minta maaf. Terus juga ngucapin terima kasih. Makasih hari ini. Betul. Gini, kamu udah jadi apapun, pasangan yang terbaik hari ini. Makasih banyak. Kamu kenapa sih mau meninggal ya sama istrinya? Kok tiba-tiba gitu? Nggak, itu bercanda. Saya habis nonton konten pulang kantor soalnya. Tapi itu bagus. Itu merawat. Itu merawat. Iya. Kita kadang-kadang emosi sebagai pasangan, satu dua hal. It's okay, itu sehat. Itu sehat. Iya. Jangan dibilang itu nggak sehat. Nah, siapa tahu dalam sehari-hari ternyata ada omongan kita yang nyakitin, nyentil, tapi diem. Nah itu kan masih dipendam kan. Lebih baik kan entah kapan nunggu waktu yang tepat disampaikan, meskipun kita yang dengernya juga kadang-kadang nggak terima kan. Perasaan aku ngomong biasa aja. Tapi ya tadi siapa yang meminta... Kan biasa aja menurutmu kan, soalnya belum tentu yang menerima. Nggak usah begitu sih, berpikirnya sederhana aja. Siapa yang duluan minta maaf dalam hubungan rumah tangga itu orang terbaik. Iya. Dan siapa yang mau maafkan tuh pasangan terbaik. Nah itu mungkin pas sekali ketika sebelum tidur kayak menurutku ya. Karena di malam-malam pillow talk, suasananya enak. Dan paling penting adalah nggak tahu besok akan hidup lagi apa enggak gitu. Kalau mungkin kalau awal-awal ngebiasain itu mungkin istri bakal apaan sih kayak orang mau mati kan gitu. Tapi kalau itu ternyata nanti berjalan mungkin sampai 10 tahun sampai belasan tahun
itu meaningful. Iya. Mereka jadi satu habit yang sebelum tidur aku mau mengucapkan apresiasi. Kamu jadi pasangan baik yang hebat, luar biasa, dan sekaligus aku mau minta maaf. Itu kalau sudah terbiasa ya jalan bertahun-tahun itu meaningful. Memang kalau di awal langsung bilangnya kamu kayak orang mau meninggal, nggak apa-apa, it's okay. Iya. Namanya juga sepatu baru, pasti diinjak teman-temannya. Betul, karena masih baru ya. Masih baru. Nanti begitu jadi kebiasaan, itu meaningful banget. Oke. Nah, nggak perlu cari topik yang terlalu banyak. Kalau nggak ada topik nih, itu aja yang diomongin. Oke. Apresiasi, minta maaf atas kekurangan, bersyukur punya pasangan kayak kamu. Nah itu deep meaningful. Itu pasti perempuan tuh suka. Istri-istri suka, suami juga suka. Karena jadi ngerasa orang banget. Ngerasa seharian berjuang tuh diapresiasi banget. Ya. Iya. Dan itu yang hari ini hilang. Karena kita nganggap karena hidup bersama-sama seolah-olah kita tahu semuanya. Padahal banyak dalam diri pasangan kita itu yang mungkin bisa jadi dia sembunyikan dari kita hanya karena dia ingin tetap kita bisa bersama. Jadi jangan sampai ada lagi kayak misal pasangan suami istri nantinya buat teman-teman kalau udah menikah nggak ada bahasan terus bilangnya, lah kan kita udah sama-sama seharian kan kita bareng, kamu tahu yang tak lakuin apa aja gitu. Oh jangan. Itu kurang pas ya? Kurang pas. Setiap momen dalam pasangan itu respectful. Kita harus hargai. Meskipun kita tahu, kadang-kadang pura-pura lah nggak tahu. Ini pura-pura nggak tahu. Lalu Nabi Muhammad itu pernah disuguhin air, minuman, tapi pakai garam kan? Oh iya, yang kan? itu ya. Nah, tapi waktu itu diminum udah habis oleh Nabi, biasa disisain. Yeah. Kadang-kadang kita disuruh tuh minum itu kan? Disuruh ngicipin kan? Enggak, biasanya kan selalu disisain. Kalau disisain diminum, sisanya sama Aisyah. Aisyah kan? Malam itu dihabisin Nabi semua. Aisyah bingung kok dihabisin, biasanya disisain. Oh. Kopi malam ini enak loh. Iya, Kadang-kadang ada hal yang kita nggak perlu ngobrolin. Kita sampein ke dia, kita cukup mengapresiasi saja. Iya. Karena apa? Karena tujuan kita itu merawat rumah tangga. Jadi suami yang cerdas, pasangan yang cerdas itu tahu apa yang harus dibicarakan dan kapan mau misalkan kita salah, kapan kita minta maaf. Karena kita punya kekurangan. Kalaupun pasangan kita punya kekurangan dan tidak pernah minta maaf dan saya selalu minta maaf, tidak buruk. Karena kamu kan juga dapat kebaikan yang dihitung sendiri. Suamimu juga dihitung kebaikan atau keburukannya sendiri. Jadi ngapain susah-susah mikirin timbal balik. Bong, nanti endingnya kita nanggung urusan sendiri-sendiri. Oke, ya. Ya kan? Makanya kita tuh fokus sama kewajiban kita. Jangan fokus pada hak kita. Kita selalu fokus pada hak kita. Sampai kadang-kadang kewajiban lalai. Iya. Tapi jadi kalau kita fokus di kewajiban terus, hak akan ngikutin nggak sih? Belum, nggak selalu. Oh. Makanya nikah itu bukan persoalan sekedar itu. Makanya pernikahan itu persoalan tentang bagaimana kita tadi memahami bahwa apa yang kita lakukan itu bukan karena untuk orang. Tapi pertama karena untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk diri kita sendiri. Itu. Kecuali tadi ya, nanti ada hal-hal yang sudah tidak sehat memang. Ada hal yang tidak sehat yang memang itu secara hukum dalam Islam pun itu sudah nggak bagus untuk bertahan. Ya, maka ya sudah berpisah. Ya contohnya yang ribut-ribut itu. Itu kan sudah nggak sehat tuh. Masa ada pemimpin model begitu? Ya berarti dia belum siap sebetulnya secara pengetahuan, secara banyak hal. Ya makanya kita sebelum nikah itu jangan terburu-buru lah. Terutama perempuan. Maksudnya jangan terburu-buru menikah? Ya jangan terburu-buru memutuskan pasangan ini, ini orang ini. Udahlah gitu. Lah kan kalau di ta'aruf online Indonesia 7 hari setelah nazar. Kan nggak terburu-buru. Kenapa? Karena ada indikator-indikator jelas. Dan mereka itu ya yang mendaftar itu pasti persiapannya sebelumnya sudah lebih ada. Sebelum memutuskan untuk eksekusi. Kan di kita eksekusi itu. Nah ya makanya kalau sudah dieksekusi ya udah. Tapi kalau sebelum menikah filtering dulu. Maksudnya hati-hati. Jangan hanya persoalan perasaan. Maksudnya kayaknya ini nih. Kayaknya ya, ini feeling cocok ya. Nih. Lihat hal-hal yang bisa diukur tadi. Kayak episode kemarin saya bilang, bagaimana lihat cara dia parkir motor aja kelihatan. Itu orang peduli nggak sama orang lain. Terus ngelihat misalnya kedisiplinan. Suka ini nggak, rajin kerja nggak dia, rajin nggak dia. Itu bisa kelihatan setiap harinya dan seterusnya.
Itu bisa dari kesaksian orang-orang dekat. Itu di filtering. Hal yang bisa kita ukur itu. Bukan yang cuman feeling good. Kayaknya ini nih. Ini soalnya apa? Senyumnya itu loh. Itu loh mengandung mukanya. umpan deh, mengandung umpan gitu ya. Alhamdulillah. Kata-kata terakhir, Tat. Ya, Kata-kata sebelum kita pulang kantor, pulang beneran ini udah jam sekian. ya. Udah ditungguin. Jadilah pasangan yang Kata-kata. kalau sudah kita menikah ya, jadilah pasangan yang terbaik. Kalau kita tahu ada kekurangan, ya kita perbaiki kekurangannya. Tidak ada yang namanya normalisasi, tidak ada namanya normalisasi kebiasaan buruk. Artinya kalau memang itu untuk kebaikan rumah tangga dan perlu dilakukan, lakukan. Itu cara kita mempertahankan. Tapi kalau Anda merasa sudah tidak ingin bersama dia karena terlalu banyak kezaliman, kan yang tahu pasangan ini nih, maka pisah itu jangan keluar. Dan tidak perlu malu. Dan besok kita coba lagi belajar dari yang sebelumnya sudah lewat, ya, untuk mendapatkan yang lebih baik. Sekarang kita sudah tahu apa indikator paling penting. Dan yang belum menikah, justru jadikan itu pelajaran. Bukan jadikan itu ketakutan. Artinya, saya harus dapat seseorang yang pada titik ini itu harus penting, harus ada. Teruntuk